Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Indonesia Malam kali ini hadir ke hadapan Anda dan mengajak Anda untuk bisa menyaksikan bagaimana pembahasan kami dalam segmen dialog tadi mengenai pembatalan pengesahan RUU Pilkada. Nanti kita akan bahas secara tuntas dengan Pak narasumber bersama saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika pemirsa. Selain itu kita juga akan menghadirkan bagaimana laporan langsung dari rekan-rekan kami, situasi terkini di DPR dan juga sejumlah informasi lain untuk Anda. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, DPR batal menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang dijadwalkan digelar pada Kamis pagi. Ya, rapat tidak dapat diselenggarakan karena tidak memenuhi quorum. DPR RI urung menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis pagi 22 Agustus 2024. Dan hadirin yang kami muliakan, rapat batal digelar lantaran tak memenuhi quorum. terpenuhnya syarat. Pada hari ini kita DPR mengikuti aturan dan tata tertib yang ada sehingga pada hari ini pengesahan tidak dapat dilaksanakan. Demikian. Dan bamusnya akan dijadwalkan kapan? Ya belum tahu. Nanti itu kan belum. Akan sebelum 27 Agustus pendaftaran atau gimana? Ya kita akan lihat mekanisme juga yang berlaku. Apakah nanti mau diadakan Rapim dan Bamus? Karena itu ada aturannya. Saya belum bisa jawab. Kita akan lihat lagi ya dalam beberapa saat. Maka sesuai dengan pasal DPR dan pemerintah sebelumnya telah menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada yang diputus pada rapat Badan Legislasi Rabu kemarin. bagaimana dimaksud pada ayat 2. Dalam rapat balik, DPR menganulir putusan MK soal ambang batas pencalonan pilkada hingga syarat usia calon kepala daerah. Belum diketahui kapan rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada akan kembali digelar. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU RI akan berkonsultasi dengan DPR RI terkait penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Ya, ada 3 rancangan PKPU yang akan dikonsultasikan terkait pilkada yang juga merespon putusan Mahkamah Konstitusi. Dan tak hanya itu, KPU juga sudah mensosialisasikan tata cara pendaftaran calon kepala daerah pada 27 sampai 29 Agustus mendatang. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi kami tindak lanjuti, tentu saja kami berangkat juga dari pengalaman 2024 lalu pada saat penyelenggaraan pemilu untuk Pilpres dan Pileg. Tindak lanjutnya tadi sebagaimana disampaikan Pak Afif, pasca pembacaan putusan dari MK tanggal 20 Agustus, tanggal 21 Agustus kami sudah mengajukan surat ke DPR, ke Komisi 2 dalam hal ini untuk melakukan konsultasi karena prosedur itu memang harus ditempuh di situ. Yaitu 3 rancangan PKPU, yaitu PKPU tentang kampanye untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kemudian rancangan PKPU untuk dana kampanye, dan yang ketiga adalah rancangan PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Dan prinsipnya akan segera digelar konsultasi terkait agar segera diterbitkannya 3 rancangan PKPU tersebut. Ribuan peserta aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat berkumpul di depan gedung DPR RI sejak pagi tadi.
Ya, masa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada sekaligus mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Berbagai elemen masyarakat serta mahasiswa dari berbagai wilayah berkumpul di depan gerbang DPR MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta sejak pagi. Sejumlah massa tampak naik gerbang DPR RI dan mencoba menerobos merangsek masuk ke gedung DPR RI. Aparat kepolisian pun memperketat pengamanan karena peserta aksi melempar sampah, minuman, dan sejumlah barang ke dalam area gedung MPR DPR RI. Sebanyak 200 personil gabungan dari TNI, Polri, dan petugas pengamanan internal DPR terus berjaga di sekitar kawasan DPR RI. Pihak kepolisian juga telah melakukan rekayasa arus lalu lintas di sejumlah titik konsentrasi massa. Pemirsa, tak hanya mahasiswa, buruh, dan aktivis yang turun ke jalan juga melakukan aksi unjuk rasa atas revisi Undang-Undang Pilkada. Ya, sejumlah artis, komika, hingga publik figur terpantau ikut turun dalam aksi di depan gedung DPR menunjukkan aksi solidaritas menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Komedian Arie Kriting, Cing Abdel, Abdur Arsyad, hingga Bintang Emon terpantau mengikuti aksi di depan DPR sejak Kamis pagi. Tak ketinggalan, komika Rigen dan juga Yuda Keling juga ikut turun bersama massa mengusung gerakan aksi kawal putusan MK dan menolak pengesahan RUU Pilkada. Sebelumnya juga terlihat publik figur dan YouTuber Adovida Lopez yang juga berada di depan gerbang gedung DPR sejak pagi. Selain itu, ada aktor Reza Rahadian ikut turun gunung dan menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Reza bahkan berorasi di hadapan massa aksi di depan gedung DPR RI. Aksi ini digelar untuk menolak kesepakatan rapat panja balik DPR pada Rabu kemarin. Hasil rapat kerja balik tersebut dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat ambang batas parpol dalam pencalonan kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah. Semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertib, kita tetap bisa menjaga. Dan pemirsa, perbincangan mengenai revisi Undang-Undang Pilkada ini akan kami lanjutkan tentunya setelah jeda berikut ini. Kami sudah kembali. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar masa bakti 2024-2029. Bahlil menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan Dewan Pengurus Partai Golkar 2024-2029. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP Golkar, Bahlil menyampaikan sejumlah nama pengurus DPP Golkar di bawah kepemimpinannya. Selain itu, Bahlil juga menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Berlambang Pohon Beringin. Bahlil menyebut keputusan ini telah melewati proses pertimbangan yang panjang dengan memperhatikan berbagai macam dinamika. Dewan Pengurus DPP Golkar masa bakti 2024-2029. Yang pertama, Saudara Sekretaris Jenderal Saudara M. Sarmuji. Ini di samping saya. Kemudian Bendahara Umum Saudari Sari Yulianti. Mana Sari? Ini Bendahara
Ketua OSE kemarin. Yang kemarin di sambutan saya ada terselip namanya. Saya bilang bahwa ini berarti harus jadi pengurus. Kemudian wakil ketua umum, ada beberapa wakil ketua umum, tapi sekarang kita taruh beberapa aja dulu. Yang pertama adalah Adis Kadir. Mana Pak Adis Kadir? Nah, ini beliau ketua SC. Yang kedua adalah Aceh Hasan Syadli. Mana? Aceh mana? Ini. Yang berikut adalah Melki Lakalena. Mana Melki? Oh, Melki. Yang berikut adalah saudara Wihaji. Ini. Wasekjen. Yang pertama adalah Putri Komarudin. Kemudian yang satunya Wakil Bendahara Dia Roro Esti. Kesepakatan ini diambil sudah barang tentu lewat kajian yang mendalam dengan memperhatikan berbagai macam dinamika dan suasana kebatinan. Dan kami memutuskan dan menetapkan Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Golkar tahun 2024-2029. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada. Sebelumnya Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri ESDM resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2024-2029 secara aklamasi dalam Munas ke-11 Partai Golkar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. PDI Perjuangan mengumumkan 169 calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada 2024 hari ini. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa untuk calon gubernur dan wakil gubernur wilayah Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. PDI Perjuangan mengumumkan 169 calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengumumkan 6 calon gubernur dan wakil gubernur untuk sejumlah provinsi, diantaranya yaitu Provinsi Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sementara untuk calon kepala daerah untuk wilayah Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, Hasto menyebut menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Provinsi Jambi, Bapak Al-Haris dan Abdullah Sani. Ini mohon maaf pesawat terlambat. Dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Hidayat Arsani dan Heliana. Dari Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Muhammad Rudi dan Haji Aunur Rafid. Terima kasih. Dari Provinsi Bali, Dr. Insir Wayan Koster MM dan Inyuman Giri Praste. Jadi Pak Giri itu yang membacakan Dedication of Life dengan penuh penghayatan. Dari Papua Tengah, Bapak Meki Nawipa dan Deinas Gale. Dari Papua Selatan, Bapak Apollo Savanpo dan Paskalis Imagawa. Tepuk tangan yang meriah. Dari Jakarta, menunggu keputusan Ibu Mega. Demikian pula untuk Jawa Tengah, Jawa Timur. Pengumuman 169 bakal calon kepala daerah dari Partai Berlambang Banteng ini merupakan gelombang kedua dari 3 gelombang yang akan dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024. Menjelang pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus mendatang. Tim TV One mengabarkan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyapa para pedagang di Pasar Baru Trade Center di Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis siang. Gibran yang ditemani istrinya Selvi Ananda membeli pakaian untuk anaknya. Tanggapannya seperti apa, Mas? Mas, sebentar aja, Mas. Mas Gibran. Mas Gibran, terkait tanggapannya berarti gimana, Mas? Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka disambut antusias oleh warga dan pengunjung Pasar Baru Trade Center di Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis siang. Gibran ditemani sang istri Selvi Ananda dan rombongan calon kepala daerah
beserta artis Raffi Ahmad menyapa para pedagang. Saat kunjungan ke Pasar Baru, Gibran dan istri membeli pakaian untuk anak-anaknya di salah satu toko. Pedagang pun merasa kaget dan senang pakaian yang dijualnya dibeli oleh anak Presiden Joko Widodo. Celana baby yang perempuan. Oh, berapa banyak? Dua biji. Oke, itu gimana tanggapannya dapat pelanggan dari Mas Gibran? Ya seneng aja. Kaget nggak sih Teh? Sempat kaget. Iya, tapi seneng. Senang ya? Iya. Warga maupun pedagang pasar rela berdesak-desakan untuk melihat wakil presiden terpilih Gibran dan artis Raffi Ahmad. Mereka juga menyempatkan berfoto bersama. Setelah berbelanja, Gibran dan rombongan meninggalkan Pasar Baru untuk kembali ke Jakarta. Dari Bandung, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola dan juga berdialog dengan sejumlah narasumber dengan tema DPR tunda ketok RUU Pilkada. Sesaat lagi. Baik pemirsa, untuk membuka perbincangan kami pada malam hari ini, saya akan membacakan apa yang diunggah oleh Sufmi Dasko Ahmad tentunya dalam akun media sosialnya. Saya akan bacakan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang direncanakan hari ini tanggal 22 Agustus batal dilaksanakan. Oleh karenanya pada saat pendaftaran pilkada pada tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora. Demikian apa yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad melalui unggahannya di media sosial. Lalu kemudian apa dampaknya dalam peta politik nasional, kemudian juga bagaimana menyoroti gerakan dari masyarakat berbagai elemen pada hari ini. Untuk itu sudah hadir di samping saya pengamat politik ada Bang Pangi Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ipang, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, selamat malam. Selain Bang Ipang juga sudah terhubung kita secara daring dengan Prof. Hamdan Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Hamdan. Selamat malam, waalaikumsalam Mbak Putri. Baik. Apa kabar? Malam, Prof. Alhamdulillah baik. Baik, Prof, langsung saja diberikan tanggapannya karena kami juga mengetahui unggahan dari Prof. Hamdan Zulfa ini di akun media sosial. Nah, tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad ini, Prof. Zulfa, ya. Tentu kalau memang itu sudah menjadi kebijakan DPR dan keputusan DPR, ya, secara resmi itu patut diapresiasi ya. Berarti DPR masih mendengarkan suara rakyat. Ini kan suara rakyat ini merata dan itu di seluruh Indonesia. Kalau DPR mengambil keputusan yang sebaliknya, tetap lanjutkan paripurna dan mengesahkan rancangan yang dihasilkan oleh Balik, saya sangat khawatir ini mendapatkan penolakan di seluruh Indonesia dan itu menjadi kontraproduktif bagi penyelenggaraan pilkada serentak kita. Jadi saya berharap bahwa DPR dan pemerintah bijak ya, dalam mengambil keputusan melihat keadaan ini. Bagaimanapun juga putusan MK itu adalah putusan yang memberikan ruang yang luas bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pilkada serentak ini, dan itu memang memberikan keuntungan juga bagi semua partai politik dengan memberikan kemudahan untuk mencalonkan sebagai kepala daerah ya. Jadi seluruh partai politik maupun gabungan partai politik asal beroleh suara sah dengan proses hasil tertentu, sehingga putusan MK itu akan lebih mudah. Sehingga ini juga akan bawa implikasi pada transaksi politik yang saya kira begitu sangat mahal sekarang ini, dan itu akan tidak baik bagi penyelenggaraan pemerintah yang akan datang, karena harga yang sangat tinggi akan berdampak buruk
bagi siapapun yang terpilih karena biaya politik yang sangat besar sekali. Jadi putusan MK ini memberikan angin segar bagi perbaikan demokrasi dan mudah-mudahan ini akan juga membawa implikasi kepada penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik ya pada masa yang akan datang. Baik. Ya, baik Prof. Nah, berikutnya kita juga sudah bersama dengan narasumber mantan Ketua KPU, yaitu ada Bang Ilham Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Ilham. Waalaikumsalam Putri, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bang Ilham, dengan tadi kita sudah dengarkan bagaimana keputusan DPR, walaupun kita belum dapatkan konfirmasi resminya dalam konferensi pers, tapi sudah diunggah oleh Sufmi Dasko Ahmad. Bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap nanti penentuan kinerja dari KPU, Bang Ilham? Ya, sebetulnya tanpa kemudian Pak Dasko menyatakan bahwa akan dikembalikan kepada putusan MK, harusnya KPU dari sekarang atau dari awal ketika putusan MK dikeluarkan, KPU sudah mengacu kepada putusan MK tersebut untuk kemudian melakukan revisi terhadap PKPU tentang pencalonan yang akan digunakan atau dijadikan acuan dalam pelaksanaan Pilkada November 2024 yang akan datang. Nah, ini yang harusnya kemudian KPU mempunyai goodwill ya. KPU juga tidak boleh terseret kepada persoalan-persoalan politik karena memang produk hukumnya sudah ada di Mahkamah Konstitusi, dan saya kira ini juga mungkin pertama kali dalam sejarah reformasi Indonesia bahwa selama ada Mahkamah Konstitusi ada penolakan dari parlemen terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Dan bahkan juga tentu ini sebagai penyelenggara KPU tidak boleh misalnya gini, membedakan atau kemudian menganaktirikan putusan MK di tahun 2024 lalu atau 2023 lalu tentang putusan MK nomor 90 ya, tentang usia wakil presiden misalnya saja. Nah, itu langsung diantisipasi oleh KPU, langsung kemudian diiyakan oleh DPR dan dinyatakan sebagai final dan mengikat. Tetapi dalam konteks keputusan sekarang, kenapa kemudian DPR dan KPU tidak segera kemudian mengatakan bahwa ini adalah final dan binding, gitu ya? Nah, ini tentu tidak boleh ada tidak boleh ada perbedaan terhadap bagaimana KPU memperlakukan keputusan MK ini, seperti itu. Bang Ilham, sebenarnya kalau melihat pengalaman mungkin atau melihat apa yang terjadi sekarang, apa yang menyebabkan kemungkinannya KPU bertindak seperti itu? Apakah memang menafsirkan putusan MK ini sendiri sehingga kemudian berbeda jika dibandingkan dengan langsung menindaklanjuti putusan MK yang sebelumnya atau tahun 2023 lalu mengenai usia calon wakil presiden? Ya, saya tidak tahu kenapa KPU tidak segera kemudian menggunakan putusan MK itu sebagai acuan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan KPU ya. Nah, apakah kemudian KPU merasa penting terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada DPR? Kalau saya dulu kami ketika di KPU langsung menindaklanjuti, kemudian kalau DPR sedang reses, kita sampaikan kepada ke DPR ketika itu, kita surati bahwa konsultasi tidak bisa dilakukan karena MK sudah menindaklanjuti dan waktunya sudah sangat mepet. Atau paling tidak pasti dilakukan setelah kita punya draft dan berkoordinasi dengan Kemenkumham. Nah, ini saat ini KPU saya belum lihat, tapi terakhir kemarin tadi mereka melakukan konferensi pers, mereka menyatakan akan menggunakan putusan MK, saya kira itu bagus. Dan kemudian mereka sudah mengajukan surat kepada Komisi 2 untuk melakukan konsultasi. Nah, tetapi sekali lagi jangan lupa bahwa terus melakukan kerja-kerja perubahan tadi, perubahan PKPU berdasarkan peraturan putusan MK, dan berkoordinasi dengan Kumham agar nanti segera ditindaklanjuti. Karena waktunya tinggal beberapa hari lagi nih, Putri ya, tinggal 5 hari lagi untuk ada pendaftaran pilkada. Baik, sesaat lagi kita akan mengikuti konferensi pers, pernyataan secara resmi diberikan, tapi tentu nanti kita akan masih menantikan. Ya, kita akan lihat kembali bagaimana situasi terkini nanti tentunya di DPR. Tapi Bang Ipang, bagaimana kemudian melihat gerakan dari masyarakat ini kemudian bisa mengubah apa yang menjadi rencana awalnya dari pihak DPR? Ya, inilah kedaulatan rakyat ya, sejatinya bahwa memang ada tren kemarin, insiden-insiden politik ini, tetapi bagaimana politik kita hari ini, politik kelas tinggi, bagaimana menampilkan kenegarawanan, mundur selangkah untuk kebaikan demokrasi, untuk angin segar yang dibilang Prof tadi.
Kemudian yang dibilang oleh tadi ada mantan ketua komisioner KPU juga Bang Ilham juga mengatakan ini kok KPU intensitas arahnya kok politis banget. Kenapa tidak langsung sesuai dengan aturan main yang ada undang-undang saja? Kenapa? Kan undang-undang MK itu diputus itu berlaku sejak dibacakan. Ada pasalnya 24C dan tidak perlu tafsir lagi kan. Kemudian harus ada konsultasi. Nah, ini kan pembelajaran penting bagi KPU ke depannya. Tidak boleh ada intensitas arah DNA politik gitu. Kalau memang itu terjadi. Nah, yang ketiga adalah kita apresiasi, kita hormat. Ini adalah kita berterima kasih kepada misalnya Pak Sufmi Dasko hari ini yang mengatakan bahwa yang sejatinya itu diumumkan disahkan hari ini, tapi kemudian dibatalkan dan itu akan otomatis akan kembali kepada undang-undang yang diputuskan oleh MK, yaitu yang di GR oleh MK. Artinya apa? Taat kepada putusan. Artinya ini menunjukkan bahwa kelasnya kita berterima kasih kepada Pak Dasko bahwa beliau sudah menunjukkan kelasnya menyelamatkan juga demokrasi, mau mengalah untuk kebaikan peta demokrasi kita ke depan. Karena kita nggak mau ada korban. Kan hari ini sudah chaos. Kalau ada adik kita, keluarga kita hari ini mati di tangan polisi yang represif, kita tidak ikhlas darah itu mengalir sebenarnya. Nah, dengan kondisi sekarang, kita hormat, kita salut, kita bangga Pak Dasko mau menyelamatkan demokrasi, melangkah mundur untuk angin segar, tidak ngotot. Karena memang inilah sejatinya bahwa mereka menangkap kedaulatan tetap rakyat. Selama ini kan suara itu dianggap suara elit. Sehingga ada kemungkinan jegal-menjegal, tidak ada bisa masuk calon-calon lain. Misalnya dengan Perpu, dengan revisi undang-undang di pilkada, RUU pilkada ini kan tidak memungkinkan beberapa calon tidak bisa maju. Nah, dengan putusan MK ini kan sudah memungkinkan untuk maju kembali. Dan itu angin segar harapan rakyat sebenarnya. Dengan demikian kita memastikan bahwa politik kita, politisi kita itu sudah menempatkan, sudah kembali menjadi politisi kelas tinggi gitu. Suara rakyat, kehendak rakyat mau mengalah gitu. Sebenarnya kalau ngotot terus kan itu yang kita kasihkan. Kasihan itu ngotot terus dan memaksakan ini, kita nggak bisa bayangkan Mbak Putri. Hari ini mungkin belum ada. Jadi ini adalah kabar gembira, angin segar, dan ini adalah upaya yang menurut saya sejatinya inilah politisi yang harusnya mengumandangkan kebangsaan. Kebangsaan itu jauh lebih penting hanya daripada kepentingan kelompok golongan. Nah, kalau kembali kemarin tetap ngotot itu revisi itu dilakukan dengan undang-undang ditetapkan hari ini di paripurna, saya nggak bisa bayangkan. Karena itu sama saja bunuh diri politik, akan membuat gempa politik dan suara ini tidak bisa berhenti gitu. Itu masalahnya. Karena apa? Karena presiden pun sudah disumpah untuk taat kepada konstitusi. Apalagi kelas-kelas seperti DPR hari ini, mereka adalah politisi kelas tinggi. Artinya mereka harus taat kepada konstitusi. Kalau mereka kemarin patuh kepada konstitusi, memutuskan kemarin soal sebelumnya, nah sekarang ketika ada putusan yang final mengikat dan itu berlaku sejak putusan itu diputuskan sesuai dengan pasal 24C itu, nah kenapa hari ini tidak berlaku? Nah, dengan hari ini apa yang disampaikan di Pak Sufmi Dasko di Twitter hari ini, menurut saya ini udah selesai. Ini udah akan kembali tenang, akan teduh lagi. Yang tadi ada gelombang yang luar biasa, grassroots bawah, aktivis, mahasiswa, dosen-dosen, intelektual, ada kegelisahan gitu. Mereka teralienasi dari suara elit yang ketika ini selama ini yang didengar adalah elit. Gitu. Nah, hari ini kedengar adalah suara rakyat, suara aktivis, suara mahasiswa, suara kita-kita yang sebenarnya jangan sampai demokrasi kita cacat. Baik, nanti kita lanjutkan Bang Ipang sampai kita menantikan keterangan yang mungkin juga akan disampaikan oleh Sufmi Dasko Asmat, tapi juga kembali kita lanjutkan perbincangan. Prof. Hamdan, kalau hari ini ataupun juga pada waktu saat ini, jam ini kita sudah mendapatkan angin segar tadi sudah dikatakan juga oleh Prof. Hamdan Zulfa. Tapi kemudian Prof. Hamdan, ketika KPU tidak langsung menindaklanjuti putusan MK tersebut, memilih untuk melakukan konsultasi, apakah memang tahapan-tahapan itu sebenarnya diperbolehkan atau seperti apa dalam aturan hukumnya setelah putusan MK keluar? Memang, Prof? Memang ada aturan formal setiap pembentukan atau perubahan peraturan KPU itu, KPU melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Itu prosedur yang formal. Tapi karena Undang-Undang Dasar itu menentukan KPU itu independen, maka apapun
yang menjadi kebijakan. Baik, Prof. Mohon maaf, dan keputusan Prof, KPU. mohon maaf saya terpaksa potong, Prof. Kita akan mendengarkan keterangan yang akan disampaikan tentunya oleh Sufmi Dasko Ahmad berikut ini. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, di mana kita tadi sudah mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI bahwa memang revisi dari Undang-Undang Pilkada ini batal dilakukan, sehingga untuk Pilkada di mana proses pendaftarannya akan mulai berlangsung 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus ini menggunakan putusan MK. Kita kembali lanjutkan perbincangan, para narasumber juga masih bersama saya, ada Bang Ilham, Bang Ipang, kemudian juga dengan Prof. Hamdan Zulfa. Prof. Hamdan, mohon maaf tadi memutus keterangan. Mungkin bisa dilanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Hamdan, termasuk juga memberikan tanggapan terhadap yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad tadi. Ada perkembangan terbaru di mana Sufmi Dasko Ahmad juga menjelaskan bahwa ada upaya untuk bisa taat terhadap konstitusi, kemudian juga melihat bahwa hal ini bisa mengubah konstelasi politik tanah air. Silakan Prof. Hamdan Zulfa. Iya, terima kasih. Jadi pernyataan tadi jelas keputusan resmi dari DPR untuk tidak mengesahkan hasil rapat panja Badan Legislasi DPR. Saya kira ini patut kita apresiasi. DPR mendengarkan suara rakyat dan protes yang berkembang di seluruh Indonesia. Saya kira ini jalan terbaik memang yang harus diambil oleh DPR, yaitu tidak melanjutkan untuk mengesahkan hasil balik itu ke rapat paripurna. Kemudian yang kedua, sekarang saya kira malam ini KPU harus menyelesaikan PKPU itu, tinggal mengubah saja pasal mengenai persyaratan itu sesuai dengan putusan MK. Putusan MK itu sudah sangat clear kok. Jadi draftnya disiapkan, selesai, ya tinggal dibawa nanti untuk dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah, tentu di Komisi 2 DPR. Kemudian segera secara formal dimasukkan dalam berita negara oleh di Kemenkumham. Jadi hanya proses formal, semua ini adalah proses formal karena tidak apapun konsultasi tidak bisa mengubah putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam amarnya sangat clear. Jadi semua ini adalah prosedur formal saja. KPU menyiapkan saja draftnya agar segera nanti pada tanggal 27 bisa dilakukan pendaftaran calon kepala daerah seluruh Indonesia berdasarkan PKPU yang baru sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kira gitu, Mbak Putri. Baik, Bang Ilham, ini begitu dinantikan PKPU dari KPU seperti disampaikan oleh Pak Sufmi Dasko Ahmad, juga tadi sempat menyinggung adalah bagaimana nanti menuangkan judicial review MA dan MK ini dalam PKPU. Kemudian nanti juga akan dilakukan konsultasi bersama dengan DPR, insya Allah pada hari Senin dilakukan. Pertimbangan-pertimbangan hal seperti ini apa kemudian juga yang menjadi titik penting bagi KPU, Bang Ilham? Harus tegas bahwa KPU harus menyadari bahwa mereka adalah lembaga yang mandiri, tidak bisa diintervensi, ya. Walaupun konsultasi ini adalah bagian dari tugas KPU bekerja sama dengan Komisi 2 DPR, dalam hal ini Komisi 2 gitu ya. Tetapi kemudian bahwa hal-hal yang perlu diakomodir seperti kata Prof. Hamdan tadi simpel sekali, putusan MK dimasukkan ke dalam draft peraturan KPU. Nah, konsultasi itu lebih kepada persoalan dua hal terkait dengan putusan MK nomor 60 dan putusan MK nomor 70 terkait dengan perubahan PKPU. Nah, saya mungkin agak khawatir kemudian ketika konsultasi nanti, kalau bisa jangan terlalu lama dan fokus pada dua masalah itu saja. Karena besoknya sudah dibuka pendaftaran pilkada di seluruh Indonesia. Nah, tentu harus ada acuan hukumnya. Kalau kemudian tidak ada, nah tentu ini akan merubah jadwal dan itu tentu akan berpengaruh terhadap pelanggaran undang-undang, karena undang-undang mengatakan bahwa 3 bulan sebelum hari H pendaftaran dibuka. Nah, inilah yang kemudian harus diperhatikan betul oleh KPU dan Komisi 2 dan DPR RI dan pemerintah, bahwa waktu ini sudah sangat mepet sekali. Nah, sehingga kalau bisa Sabtu atau mungkin tanpa melihat hari libur ya, konsultasi ini bisa dilakukan. Demikian. Baik, selanjutnya juga hal ini membawa implikasi apa terhadap koalisi-koalisi partai, termasuk juga yang kita tahu selama ini yang bikin heboh Kim Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus, Bang Ipang. Jadi putusan ini ketika sudah final dan mengikat ini akan ada banyak implikasi. Implikasinya adalah kotak kosong kemungkinan akan berkurang. Ini kan angin segar juga bagi demokrasi, karena demokrasi memungkinkan semua orang untuk masuk ke gelanggang. Ada istilahnya kontestasi, ada persaingan. Itu sejatinya demokrasi. Bagaimana mungkin kita berpikir orang tidak bisa masuk gelanggang?
Sementara elektabilitasnya dominan, signifikan, bahkan bandwagon effect. Ada potensi kans menang, tapi nggak bisa masuk gelanggang karena threshold yang tinggi. 20 tadi kursi, 25 suara sah, kemudian sekarang jadi 7,5%. Artinya apa? Orang-orang terbaik yang disajikan dari grassroots, dari arus, dari kehendak pemilih, dari rakyat, memungkinkan mereka bisa bertarung, berkontestasi secara fair. Kalau mereka kalah di gelanggang pertarungan itu fair. Tapi kalau kemudian dia elektabilitasnya tinggi, punya modal racikan yang bagus, tiba-tiba dia menunggang popularitas yang sejatinya itu bersinar, ada potensi menang, tidak bisa bertarung, kan itu musibah demokrasi. Nah, dengan putusan MK ini, itu salah satunya menyelamatkan itu. Memberikan ruang yang begitu luar biasa, sajian menu yang begitu lengkap variannya kepada masyarakat. Sekarang selama ini partai menseleksi orangnya, kemudian dihadapkan di meja menu ini, kemudian disajikan kepada masyarakat untuk memilih dengan menu pilihan terbatas itu. Bayangkan orang ke Jakarta kalau hanya 2 pilihan, sementara dia ada pilihan yang lain. Nah, ini akan itu yang menyelamatkan. Itu juga otomatis Anies akan bisa berlayar di Jakarta. Itu ada konsekuensinya. Dan konsekuensi yang lainnya adalah, ya mohon maaf, Kaisang nggak bisa bertarung di Pilkada Jawa Tengah. Itu konsekuensinya. Nah, ini yang saya katakan bahwa sejatinya memang kita berharap demokrasi itu adalah memberikan ruang yang setara, equal, bukan ketidaksetaraan. Nah, Kim Indonesia Plus tentu mereka juga apakah akan tetap masih solid? Menurut saya itu tetap akan masih solid. Karena apa? Kim Plus di Jakarta, menurut dugaan saya, memang ada risiko. Mereka pasti harusnya mendukung yang bakal menang dong. Nah, sekarang ada Ridwan Kamil dengan Anies akan bersaing. Kemarin kan Ridwan Kamil dimungkinkan tidak akan bersaing dengan Anies karena Anies tidak berlayar. Artinya dianggap wassalam, tutup buku. Tetapi ini tiba-tiba ada, inilah mukjizat mungkin ya, mungkin ada angin segar seperti ini. Akhirnya Ridwan Kamil akan berkontestasi. Dan Ridwan Kamil mengatakan dia juga putra terbaik. Dia anak wali kota, gubernur, yang punya modal elektabilitas juga, siap bersaing di Jakarta dengan Anies maupun tidak dengan Anies. Nah, tinggal disiapkan saja rekam jejaknya, pengalamannya, adu di Jakarta gitu. Nah, ini yang kemudian akan membuat kita merasakan ini pesta golput teknis atau administratif maupun ideologis tidak terjadi. Karena apa? Karena orang dihadapkan dengan menu varian yang begitu banyak. Nah, konsekuensi logis implikasi dari Kim Plus, apakah mereka akan bubar? Saya rasa enggak. Kayak PKS akan tetap, ya kan? Kayak PKB, Nasdem. Ada juga yang mengatakan, wah ini mereka kalau kalah mendukung Anies, Ridwan Kamil lebih baik dukung Anies. Tapi ada konsekuensi mungkin deal-deal politik itu biasa, kerjasama, ada mutual understanding, saling menguntungkan. Mungkin ada harapan mereka bisa masuk ke koalisi Indonesia Maju. Tapi konsekuensinya harus masuk gerbong koalisi Indonesia Maju Plus. Itu kan biasa. Tapi kalau konstitusi yang tidak ditaati, tidak patuh kepada aturan konstitusi, itu yang sejatinya saya sebut dengan londo ireng gitu. Itu yang saya katakan wajar muazin kebangsaan seperti akademisi, mahasiswa, dosen, intelektual hari ini turun ke jalan. Itu adalah muazin kebangsaan mengingatkan presiden dan semua kita untuk taat patuh kepada aturan main konstitusi. Nah, itulah sejatinya demokrasi. Maka kita fair, kita memberikan apresiasi, hormat, angkat topi, kita bangga dengan DPR hari ini membatalkan revisi undang-undang rancangan undang-undang pilkada ini. Itu artinya akan kembali ke putusan final yang mengikat tadi, yang langsung itu diterapkan. Dan terutama yang disampaikan tadi Pak Dasko, kita hormat, kita apresiasi, kita senang dengan putusan ini. Beliau mengalah. Saya nggak kebayang, Mbak, mereka pulang hari ini mahasiswa, semua yang hari ini turun ke jalan, mereka tidak sia-sia untuk menjadi ini. Artinya yang saya khawatirkan itu saja. Ada darah yang tercecer yang selama ini pengalaman sebelumnya polisi kita dalam tanda petik kurang humanis gitu. Nah, dengan putusan ini, dengan pidato atau konversi persnya Pak Dasko tadi, menurut saya ini sudah selesai, sudah sejuk, dan politik kita kembali ada tiupan angin segar lah gitu. Nanti kita bicara lebih lanjut mengenai tiupan angin segar ini. Setelah jeda berikut ini, Apa Kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Kembali lagi dalam perbincangan Apa Kabar Indonesia Malam, Prof. Hamdan Zulfa. Tadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad.
bahwa memang untuk saat ini pilkada di mana pendaftarannya ini juga akan berlangsung mulai pekan depan menggunakan putusan MK. Tapi tadi juga sempat dikatakan bahwa revisi undang-undang pilkada ke depannya juga mungkin akan dilakukan. Ada pandangan mengenai hal ini, Prof. Hamdan Zulfa. Tapi mungkin kita juga masih ada gangguan untuk bisa terhubung dengan Prof. Hamdan Zulfa. Kami coba perbaiki komunikasinya. Dari Bang Ipang sendiri mengenai hal ini, perubahan mengenai undang-undang pilkada sendiri. Ya, itu yang saya katakan, revisi undang-undang itu perbaikan pembelajaran ini penting. Tidak hanya soal tadi ada kemungkinan kemarin desain kotak kosong. Kotak kosong itu ada desainnya alamiah, Mbak. Yang alamiah itu kotak kosong, dia memang tiada saing tiada lawan. Memang dia yang settle, yang elektabilitasnya itu 60% ke atas. Approval ratingnya udah 70%. Ya. Sehingga memang tidak ada yang siap untuk bertanding. Karena tidak ada lawan tanding yang sebanding. Sehingga memang partai akan berbondong-bondong cenderung yang mendukung yang bakal menang. Itu alamiah. Tapi juga ada kotak kosong yang dianggap kemudian pemborongan partai politik. Yang kemudian elektabilitas yang rendah justru diusung. Nah, itu yang dianggap tidak alamiah kan. Nah, itu kan perlu diperhatikan dalam undang-undang kita supaya nanti hal-hal semacam ini seperti kotak kosong tidak terjadi lagi. Tidak hanya itu, Mbak, dinasti politik. Kalau kita ngomel, berbuih-buih mulut kita soal etika, kepatutan, layak tidak layak, like or ini sense of politik kita kemana gitu. Dulu MK sudah kita berharap dengan undang-undang besok itu ya tidak hanya soal kotak kosong, perlu juga dipikirkan incumbent yang dia sedang menjabat, apakah itu mulai dari presiden, bupati, gubernur, ketika anaknya maju, keluarganya maju, dia harus jeda 5 tahun. Kan itu simpel menurunkan undang-undang itu, Mbak. Supaya tidak ada potensi abuse of power. Supaya lapangan itu datar. Setara, lapangannya datar, bertarung ruang yang sama. Ada equality, bukan inequality. Nah, kan itu bisa dibuatkan aturan mainnya. Nah, kalau kita berdebat, berbuih-buih, tapi orang akan mengatakan pasal mana yang dilanggar. Akan dilempar begitu, itu bola panas itu nggak tahan loh, Mbak. Selalu bilang, coba tunjukkan pasal mana yang dilanggar. Kan nggak ada yang dilanggar. Akhirnya kita hanya bicara soal, itu yang saya bilang kemarin, kita berdebat soal kotak kosong, nggak ada gunanya kalau nggak ada aturan yang membatasi itu. Nah, termasuk tadi adalah dinasti politik. Mau buih-buih sampai ke langit ke-7 kita ngomong dinasti, nggak akan ada gunanya kalau memang tidak ada ruang untuk pembatasan itu lewat regulasi, lewat undang-undang. Nah, mungkin tidak hanya itu yang akan direvisi dalam undang-undang pilkada sebenarnya, Mbak. Banyak lagi poin-poin lain ya, misalnya soal wakil, soal posisi bagaimana kampanye ya. Banyak hal yang menurut saya perlu ada kelemahan. Selain memang pilkada ini yang kita misalnya apakah betul memang kita ingin tetap pilkada sebagai saluran untuk memilih pemimpinan terbaik, bagaimana soal pembiayaan yang murah. Ya, mulai dari saksi ditanggung oleh negara. Itu kan mengurangi beban dari calon-calon kita, Mbak. Karena hak politik kita mahal sekali. Udah mereka cetak baliho, mereka yang membuat alat peraga, terus saksi juga mereka bayar. Kemudian kepilih dengan gaji 5 juta gitu. Nah, akan ada masalah di situ. Harus pembiayaan politisi kita itu dilayani oleh negara. Supaya apa yang disampaikan Buya Hamka, bahwa politik itu adalah pengabdian, politik itu DNA-nya adalah mau pusing, mau mengabdi sama rakyat, tapi dengan mereka tidak mengeluarkan kos yang besar. Belum sekarang dianggap misalnya mahar politik ya, 1 kursi dan itu kan sudah pembicaraan umum. Tapi ada partai yang hari ini konsisten bahwa mereka nggak mau menggunakan mahar. Nah, di dalam revisi undang-undang pilkada, baiknya nanti bagaimana akan muncul politisi yang berbiaya murah. Itu penting juga. Sehingga kita berharap ke depan ruang kontestasi itu penting. Nah, nggak kebayang, Mbak, kalau revisi undang-undang ini hari ini disahkan di paripurna, mungkin sedihnya luar biasa di Indonesia hari ini. Tapi hari ini kan bisa semua happy lah, senang lah bahwa siapapun hari ini bisa bertarung. Dan betul kata Mbak Putri, gimana implikasinya? Koalisi Indonesia Maju bisa berubah nggak? Ya bisa berubah, bisa nggak? Dan akan semakin banyak partai-partai yang mungkin semakin berani untuk bisa mengusung kader-kader mereka sendiri. Nah, itu mereka yang punya kita tiket. inginkan selama ini, Mbak. Mereka karena kan threshold terlalu tinggi. Tidak percaya mereka mengusung kader terbaiknya mereka sendiri. Sehingga mereka terjadilah persekongkolan yang disebut dengan kartel politik, diborong kan. Nah, sekarang kita kan ingin ada meritokrasi. Kenapa sih partai nggak percaya diri mengusung kader terbaiknya sendiri? Apalagi dengan 7,5% ini, Mbak, sekarang.
Jangankan gitu, PSI pun sekarang bisa mengusung calonnya sendiri di Jakarta loh. Ini implikasi logis dari putusan MK. Itu sejatinya yang diinginkan MK. Akan semakin banyak pilihan bagi masyarakat. Makin apa yang mereka banyak dambakan dan varian. harapkan, begitu kan, untuk memimpin masyarakat. Ya, begitu. minimal masyarakat disajikan dengan pilihan yang tidak terbatas di meja mereka. Karena sejatinya yang melakukan seleksi itu, pemimpin itu, yang kemudian didaftarkan 5 calon atau 4 calon, itu kan seleksi yang dilakukan oleh partai politik secara deliberatif, penuh kehati-hatian. Nah, ini yang kemudian kemarin ada gejala DNA yang disebut bahwa kartel politik yang adanya pemborongan koalisi. Nah, partai-partai yang kadernya terbaik, contoh misalnya beberapa daerah, hari ini kan mereka mengatakan, oh ini akhirnya saya bisa maju juga nih. Bisa maju, kenapa? 7,5 itu bisa. Gitu. Ya, baik Bang Ipang. Nah, ini kemudian juga terakhir dari Bang Ilham, untuk bisa melihat langkah KPU berikutnya, apa yang diharapkan? Mungkin bisa ditekankan dan juga tegaskan sekali lagi, Bang Ilham. Bang Ilham, mohon maaf sepertinya masih di mute, kami masih belum bisa mendengar suaranya. Suara saya dapat didengar? Ya, sekarang sudah bisa didengar Bang Ilham. Silakan Bang Ilham. Oke, baik. Ya, jadi kita tentu harus memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Dasko tadi benar adanya. Artinya KPU bisa segera mengambil langkah-langkah kerja yang tertata, ya, terukur. Kemudian pastikan bahwa yang dibahas dalam konsultasi hanyalah apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena memang simpel sekali. KPU hanya mengambil putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam pasal-pasal tertentu yang memang yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu pertama. Kedua adalah KPU harus segera berkoordinasi dengan Menkumham, tidak hanya dengan Komisi 2 dalam hal ini DPR RI, tetapi juga harus berkoordinasi dengan Kumham. Karena Kumham ini adalah yang mengundangkan seluruh PKPU yang dihasilkan oleh KPU RI. Dan hasil PKPU ini akan diikuti oleh seluruh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota untuk menyelenggarakan pilkada. Oleh karenanya harus betul-betul confirm, harus betul-betul tepat. Dan saya kalau bisa menginginkan jangan konsultasinya pada hari Senin, karena hari Senin besoknya sudah pendaftaran, sehingga jangan sampai kemudian terjadi pengalaman kemarin 2024. Ketika ada calon presiden yang melakukan pendaftaran menjadi presiden, itu PKPU-nya belum selesai, sehingga berimplikasi kepada tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPU, juga berimplikasi kepada ketidakprofesionalan KPU. Nah, ini berbahaya. Saya kira ini harus diperbaiki dari sekarang. Oleh karenanya draft itu harus dibuat dari sekarang, diperhatikan betul, dibuat kajian-kajiannya, dan hanya yang dibahas tentang hasil dari putusan MK pada konsultasi nanti. Baik, Bang Ilham, terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan pandangan ini. Kita akan terus tunggu dan juga harapannya seperti yang dikatakan oleh Bang Ilham, semoga bukan Senin konsultasinya, tapi juga lebih cepat karena ini betul-betul dikejar waktu. Baik, sekali lagi terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ipang, nanti kita lanjutkan perbincangan. Apalagi tadi Bang Ilham sudah mengatakan, sudah menyinggung mengenai trust masyarakat kepada KPU. Kalau kita bisa juga bilang kepada Dewan Rakyat, kepada para anggota yang mereka pilih dalam pemilu tentunya, dan juga partai-partai politik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda. Pemirsa, kami kembali ajak Anda untuk mendengarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengenai keputusan pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada, sehingga kemudian Pilkada yang akan berlangsung pada November mendatang, di mana mulai pekan depan sudah mulai dibuka pendaftaran bagi para calon kepala daerah akan mengikuti putusan MK. Kita simak bersama. Mekanisme yang berlaku apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti, karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora.
Demikian pernyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih. Kalau tadi Anda monitor bahwa tidak jadi dilaksanakan atau batalnya pengesahan itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu belum ada masa, masih sepi. Dan tidak ada komunikasi apapun, tetapi karena kita mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR. Nah, sehingga setelah ditunda 30 menit dari 9.30 sampai 10.00, kemudian menurut tata tertib itu tidak dapat diteruskan, sehingga kita tidak jadi laksanakan. Demikian. Pembahasan rapat paripurna di DPR itu menurut aturan yang berlaku, kecuali yang sudah diagendakan dari jauh hari sebelumnya, hari paripurna itu adalah hari Selasa dan hari Kamis. Nah, tentunya untuk paripurna itu juga harus mengikuti tahapan-tahapan seperti rapat pimpinan BAMUS dan pengagendaan dalam rapat paripurna. Rapat paripurna terdekat kalaupun mau dilaksanakan itu adalah tanggal 27 Agustus yang kita sama-sama tahu sudah masa pendaftaran. Sehingga kami merasa bahwa lebih baik itu tidak dilaksanakan karena masa pendaftarannya sudah berlaku. Demikian. Ya, kita kembali lanjutkan perbincangan. Kami juga terus mencoba menghubungi kembali Prof. Hamdan Zulfa untuk bisa memberikan pandangannya lagi terhadap apa yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad. Tapi kalau tadi kita bicara mengenai politik sudah, karena ini implikasinya begitu besar pada politik. Untuk Pilkada Jakarta sendiri, kira-kira apakah ada partai yang balik kanan berani kena melakukan hal itu? Dampak dari adanya ini bisa mengusung calon mereka masing-masing tanpa terikat adanya konsekuensi dengan Koalisi Indonesia Maju Plus tentunya, Bang Ipang. Ya, itu makanya tadi mazhabnya Pilkada itu, Mbak Putri, adalah mazhab bagaimana yang mendukung yang bakal menang. Nah, based on data itu adalah racikan popularity, likability, dan acceptability. Nah, kalau kemudian trennya besok justru adalah per hari ini kan adalah Anies, Ridwan Kamil, baru Ahok. Per hari ini posisinya. Nah, Kim plus mereka kan punya komitmen politik. Nampak-nampaknya mereka berpikir tidak hanya soal Jakarta. Ada koreksi nanti dari Koalisi Indonesia Maju, ada koreksi, evaluasi kalau mereka tidak komit gitu. Dan itu sah-sah saja, power sharing itu kan, mutual understanding. Saya dukung Ridwan Kamil, kami komit, kami taat, tapi kami ingin ya masuk ke Koalisi Indonesia Maju. Ya. Nah, tapi kalau melihat trennya besok Anies itu masih seperti per hari ini, artinya harusnya memang ada kemungkinan bisa ya bisa tidak balik kanan beberapa partai ini. Apa yang disampaikan PDIP terkonfirmasi. PDIP bilang, kami menunggu juga nih kalau ada yang mau balik kanan. Masih membuka pintu? Membuka pintu kalau ada yang mau mendukung Pak Anies. Sekarang kan PDIP udah memutuskan kan, setahu saya Pak Anies kan mau maju. Tapi syaratnya kan harus kader PDIP. Betul. Sedangkan nggak kader aja masih berkhianat, apalagi kalau nggak dikaderkan kan begitu. Nah itu PDIP ngomong seperti itu kan. Nah nampaknya Anies kan selama ini nggak mau dikaderkan kan. Ditawarkan PKS juga nggak mau. Dia bilang diwakafkan ke masyarakat pemilih. Tapi menurut saya udah waktu juga Anies untuk menunjukkan bahwa kalau memang PDIP minta kader, ya nggak ada masalah sebenarnya. Tinggal ya udah kita jadi kader partai. Karena ini politisi kan. Nggak mungkin beliau hanya menjadi calon dari independen apalagi ini. Jadi menurut saya apa yang Mbak Putri tanya, ada kemungkinan nggak yang balik kanan atau banting setir? Ya bisa tidak. Kalau melihat trennya bakal menang nanti adalah dari Koalisi Indonesia Maju, melihat tren kenaikan kemenangan itu potensi kansnya Ridwan Kamil lebih besar, mereka pasti akan konsisten juga di situ. Ngapain meninggalkan Ridwan Kamil? Tapi ada juga membuat mereka nggak mungkin meninggalkan Ridwan Kamil karena sudah ada terlanjur mereka membuat komitmen di awal gitu. Sehingga bagaimanapun ya udah kita apa yang disampaikan PKS kan begitu. Sekali kapar belayar nggak ada lagi pasang surut gitu. Jadi udah maju aja gitu. Nah kalau PKS kan memang wajar karena kan kadernya wakilnya juga maju di situ kan. Tapi bagaimana dengan partai-partai lain? Tetapi nampaknya akan menarik ini Mbak, akan banyak calon di Jakarta. Belum PSI bisa mengusung sendiri tadi berapa partai, setahu saya ada berapa partai yang bisa mengusung sendiri dengan 7,5% ini. Betul. Nah itu artinya sangat kompetitif. Pilkada Jakarta akan sangat dinamis. Dan kemudian peluang Pak Anies Baswedan ini yang tadi ini akan tetap besar karena memang beliau kan juga punya rekam jejak. Makanya kita tetap apresiasi juga ke MK Mbak.
mengapresiasi, kita hormat, kita angkat topi ke MK yang sudah memulihkan distrust ya publik selama ini, membangkitkan animo kepercayaan publik terhadap bahwa masih ada politisi kita yang komit dan taat kepada konstitusi. Itu adalah sesuatu hadiah terbesar, gift terbesar di dalam era di bulan Agustus kita kemerdekaan ini. Itu hadiah terbesar yang diberikan oleh MK, bahwa selama ini kan orang kemarin juga sempat MK distrustnya tinggi sekali kan. Betul. Ketika ada putusan yang dianggap berpolemik juga. Nah, dengan adanya putusan 60 yang kemudian menurunkan threshold dari 20-25 menjadi 7,5% dan itu disesuaikan dengan basis DPT masing-masing, nah itu maka akan menjadi threshold masing-masing daerah. Maka ini kan sesuatu hal yang membuat banyak calon kepala daerah yang tadinya terkunci kena patgulipat ini. Bahkan ada beberapa tren yang model borong koalisi ini kan terjadi, sementara peluang bersaing nggak menang. Jadi ini yang kita harapkan. Saya katakan tidak hanya kita DPR sudah mengalah mau mundur, dan MK juga kita sangat hormat, kita bangga kita punya MK hari ini yang sangat berani gitu untuk mengeluarkan putusan ini di waktu-waktu yang injury time last minute kan, karena hanya tanggal 4 hari lagi kan, tanggal 27 kan pendaftaran sampai tanggal 29 kan. Putusannya mengubah semuanya. Mengubah peta semuanya. Bahkan PDIP tadi mengumumkan nama-nama yang sebelumnya tidak diumumkan bisa berlayar. Kan PDIP kan bilang kita ditinggal, seolah-olah ditinggal, nggak ada teman, sementara nggak bisa mengusung sendiri karena threshold yang tinggi tadi 20. Dan sekarang mereka, berapa daerah mereka level confidence-nya naik lagi, udah kita tarung lagi. Dan bisa berkompetisi dengan fair tentunya. Iya, akan berkompetisi dengan fair. Kenapa? Karena bisa berlayar lagi. Baik. Ya, Prof. Hamdan kembali dengan Prof. Hamdan Zulfa sepertinya juga sudah terhubung kembali. Prof. Hamdan, ada yang disampaikan tadi juga oleh Dasko atau Pak Dasko bahwa revisi Undang-Undang Pilkada ke depannya mungkin akan tetap dilakukan. Melihat kebutuhan hingga saat ini, seperti apa revisi ini harus dilakukan? Kalau tadi Bang Ipang menyoroti mengenai hal-hal yang semuanya harus serba diatur, sehingga kemudian menghindarkan adanya kotak kosong, menghindarkan adanya dinasti politik, dan tidak semuanya hanya berpatokan pada etika. Menurut Prof. Hamdan Zulfa sendiri seperti apa mengenai revisi Undang-Undang Pilkada ke depannya? Iya, saya tidak memiliki satu tinjauan secara khusus mengenai hal apa saja yang bisa dilakukan revisi. Tapi hal yang penting adalah memang putusan MK ini berdampak sangat luar biasa, dan ini kan bagian dari revisi secara tidak langsung dari Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira kalau mengenai parliamentary threshold itu Undang-Undang Pemilu, memang parliamentary threshold dengan putusan MK harus lakukan perubahan ya, karena menurut putusan MK parliamentary threshold yang ada sekarang ini tidak memiliki dasar, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu, khususnya yang terkait dengan parliamentary threshold. Saya kira itu catatan tadi Pak Dasko, saya kira yang harus menjadi perhatian. Memang ke depan itulah hal yang sangat krusial dan sangat penting. Tentu juga presidensial threshold yang berkali-kali yang menyulitkan selama ini ya, partai-partai politik atau partisipasi politik rakyat menjadi sangat terbatas ya, karena parliamentary threshold yang terlalu tinggi. Nah, ini juga perlu ditinjau kembali. Saya kira ini Undang-Undang Pemilu secara keseluruhan yang memang harus saatnya dengan evaluasi berapa kali pemilu ini perlu lakukan evaluasi dan perlu direvisi. Saya kira itu ya. Baik, dengan keputusan dari DPR seperti ini, kemudian kalau sebelumnya tidak mengindahkan putusan MK, tapi kemudian saat ini melaksanakan, sudah kembalikah kemudian trust atau juga kepercayaan publik kepada DPR, kepada para wakil rakyat ini menurut Prof. Hamdan Zulfa? Iya, tentu masyarakat publik akan melihat apa yang dilakukan oleh DPR pada masa-masa yang akan datang. DPR ini tidak berada dalam ruang hampa. Demokrasi itu tidak terputus ketika DPR terpilih, sudah mereka mengambil alih seluruh kedaulatan rakyat itu. Demokrasi modern, demokrasi apa yang istilahnya demokrasi yang selalu setelah terpilih ya, dan menduduki jabatan
tetap lakukan konsultasi dengan rakyat. Inilah yang demokrasi modern dikenal dengan deliberation of demokrasi, demokrasi deliberatif. Jadi setiap keputusan dan kebijakan harus mendengarkan suara rakyat. Oleh karena itu, dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ada kewajiban dari pembentuk undang-undang atau pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengkonsultasikan segala norma dan peraturan yang dibuat itu dengan rakyat. Nah, selama ini ada banyak sekali terjadi praktik kita, undang-undang lahir begitu saja tanpa konsultasi yang cukup dengan rakyat. Termasuk kemarin rencana perubahan undang-undang pilkada ini tampak sama sekali konsultasi dengan rakyat. Saya kira ini ditinggalkan. Mari masuk kepada demokrasi. Memang diamanatkan oleh konstitusi kita bahwa rakyat tidak ditinggal ketika mereka sudah menduduki jabatan. Dengar baik-baik suara rakyat itu, sehingga keputusan yang diambil keputusan bersama rakyat. Dan memang untuk kepentingan rakyat. Gitu. Itulah demokrasi. Baik, Bang Ipang, ada 5 hari tersisa sebelum pendaftaran nanti para calon kepala daerah. Apa yang bisa kita tunggu dengan kemudian adanya putusan MK ini? Di 5 hari yang saya yakin begitu dinamis ini akan menjadi. Ya, 5 hari yang akan apa yang akan terjadi tentu pendaftaran tanggal 27 bakal banyak yang akan sebelumnya mereka deadlock ya, jalan buntu lah. Sekarang ada apa secerca harapan mereka akan memberanikan mendaftar dengan 7,5% atau berapa daerah. Yang kedua adalah sisa waktu yang tersisa ini adalah apa yang disampaikan Prof tadi menarik ya, bahwa inilah waktu yang tepat bagi politisi untuk berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Ya, keputusan politik termasuk undang-undang, deliberatif tadi kan, deliberatif. Saya mengatakan bahwa apa yang disampaikan Prof adalah tidak boleh serampangan. Nah, itu juga akan menjadi koreksi termasuk tadi revisi undang-undang presiden threshold, parliamentary threshold. Termasuk pembahasan undang-undang yang dibuat selama ini tidak redundansi, tidak berlapis. Jadi dibuat ada yang ketok meja itu juga harus diperbaiki ke depan. Termasuk DPR yang ke pemerintahan sekarang yang tidak seimbang, check and balances, juga perlu diperkuat sistem presidensial yang yang tidak legislative happy, tidak eksekutif happy gitu. Jadi bukan juga kemudian semua maunya presiden diamini oleh DPR menjadi tukang stempel, itu juga jadi koreksi untuk kedepannya menurut saya. Dan tidak juga semua kemauannya DPR diamini oleh presiden. Jadi keseimbangan itu. Maka yang terjadi di dalam pemilihan presiden kita kemarin harusnya kan begitu. Harus dievaluasi. Ada harusnya pembagian itu. Ini udah bagus sekarang. Pemenang pemilunya PDIP. Presiden terpilih dari Gerindra. Itu sebenarnya udah bagus untuk demokrasi ke depan. Karena ada pembagian. Karena di Amerika orang juga membagi split ticket voting, membagi pilihan politiknya, bahkan didesain sengaja pemilih di Amerika itu, perilaku memilihnya sengaja membagi, Mbak. Jadi katanya DPR-nya kita pilih Republik, ya, presidennya kita pilih Demokrat. Gitu. Apa tujuannya? Mereka sengaja membagi pilihan politiknya supaya ada check and balances, keseimbangan. Itu juga perlu dikoreksi ke depan, tidak hanya revisi undang-undang pilkada, tidak hanya terkait dengan presiden threshold atau parliamentary threshold, tetapi juga kita ingin pemerintahan yang stabil, itu juga penting. Jangan kemudian nanti kita tampung semua, kita revisi, tapi pemerintahan goyang nggak stabil gitu. Itu juga menjadi, dan di era Pak Jokowi 10 tahun ini kan pemerintahan paling stabil. Nah cuma ya itu tadi banyak problem yang harus diperbaiki. Nah itu ketika adanya potensi-potensi yang semestinya hari ini teramini. Kan orang mengatakan semua maunya presiden teramini selama ini seolah-olah begitu. Tapi sekarang menganggap ternyata presiden juga mau mengalah. Dengan artinya Kaisang pun tidak bisa maju dengan putusan ini dan presiden taat pada konstitusi itu gitu. Nah, itu kan juga akan baik juga membangun trust building, membangun kepercayaan level confident publik masyarakat bahwa masih ada harapan untuk rakyat kita, bahwa mereka masih punya sense of politik. Mereka masih memperhatikan grassroots, masih memperhatikan aspirasi dari bawah, termasuk mereka mendapatkan hidangan yang cukup bagus besok. Kita berharap satu saja, Mbak. Tolong sajikan besok itu calon-calon pemimpin bupati wali kota sebanyak mungkin kepada masyarakat, sehingga masyarakat memilih pilihan yang lebih banyak, tidak terbatas. Karena sejatinya demokrasi adalah memberikan ruang yang sama, equality, kesetaraan. Yang kedua adalah adanya persaingan yang fair di gelanggang pertarungan.
Baik, kalau di Jakarta kemarin kita dengarkan singkatannya adalah Ridwan Kamil Suswono Rawon. Nah, kita harapkan ada menu-menu lainnya, begitu kan? Ada ketoprak, ada gado-gado dan ini sebagainya. tadi menu yang disajikan ke meja. Ya, itu dia. Nah, ada angin segar, ada peluang selama 5 hari ke depan kita akan menantikan kira-kira siapa nama yang nanti bisa menjadi kejutan dan mewarnai pertarungan di pemilihan kepala daerah, baik itu level kota, kabupaten, atau juga provinsi. Prof. Hamdan Zulfa, terima kasih Prof. sudah memberikan pandangannya dalam perbincangan ini. Bang Ipa juga terima kasih. Dan selanjutnya ada Agita Malika yang akan menemani Anda. Silakan Agita. Ya, betul sekali Putri dan juga pemirsa. Sesaat lagi pemirsa kita akan hadirkan informasi dari PDI Perjuangan yang mengumumkan 169 calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada 2024 hari ini. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Pemirsa, PDI Perjuangan mengumumkan 169 calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa untuk calon gubernur dan wakil gubernur wilayah Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menunggu keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. PDI Perjuangan mengumumkan 169 calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengumumkan 6 calon gubernur dan wakil gubernur untuk sejumlah provinsi, diantaranya yaitu Provinsi Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sementara untuk calon kepala daerah untuk wilayah Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, Hasto menyebut menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Provinsi Jambi, Bapak Al-Haris dan Abdullah Sani. Ini mohon maaf pesawat terlambat. Dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Hidayat Arsani dan Heliana. Dari Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Muhammad Rudi dan Haji Aunur Rafid. Terima kasih. Dari Provinsi Bali, Dr. Insir Wayan Koster MM dan Inyoman Giri Praste. Jadi Pak Giri itu yang membacakan Dedication of Life dengan penuh penghayatan. Dari Papua Tengah, Bapak Meki Nawipa dan Deinas Gale. Dari Papua Selatan, Bapak Apollo Savanpo dan Paskalis Imagawa. Tepuk tangan yang meriah. Dari Jakarta, menunggu keputusan Ibu Mega. Demikian pula untuk Jawa Tengah, Jawa Timur. Pengumuman 169 bakal calon kepala daerah dari Partai Berlambang Banteng ini merupakan gelombang kedua dari 3 gelombang yang akan dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Menjelang pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus mendatang. Tim TV One mengabarkan. Orang tadi kan diomongi Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo, ada baju merah hitam, terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya, iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe. Tepuk tangan lagi. Loh, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yok. Bingung saya loh. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Coba ya, udah sumpah tuh kayak gitu. Nah ini lagi. Dan usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, acara penghargaan Ahmad Bakri berlangsung pada hari ini dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita akan bergabung bersama rekan Agam Rizky yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta. Silakan Agam dengan informasi terbaru. Ya, baik Agita dan juga pemirsa, sesaat lagi bersama kita akan menyaksikan malam penganugerahan Ahmad Bakri ke-20 pada tahun 2024. Adapun sejumlah tokoh yang nantinya akan hadir ini adalah Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Kemudian tadi kami juga sempat melihat Ketua Dewan Pembina Partai Golkar yaitu Abu Rizal Bakri dan sejumlah tokoh lainnya. Dan pada malam hari ini kita juga akan menyaksikan nantinya sejumlah tokoh akan diberikan penghargaan oleh pada malam penganugerahan Ahmad Bakri ini, yaitu antara lain di bidang pemikir sosial ini ada Yusuf Wanadi, pada bidang seni budaya dan sastra Zawawi Imron, di bidang sains dan teknologi Afrianti Samboja, pada bidang kesehatan ada Dr. Harapan, kemudian pada penghargaan khusus bidang ilmuwan muda ada Grand Prix Tom Reyes. Pada malam penganugerahan Ahmad Bakri ini memang secara resmi diselenggarakan setiap tahunnya pada bulan Agustus sekaligus menjelang atau memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Penghargaan Ahmad Bakri ini merupakan inisiatif pada keluarga Bakri yang akan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada putra-putri Indonesia yang telah memberikan karya. Dan kita akan menyaksikan bagaimana berselenggaranya acara tersebut. Kita nantikan sesaat lagi. Untuk sementara demikian, Agita. Terima kasih Agam Rizky, informasi langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali, Agita, dan juga saat lagi pemirsa Anda bisa menyaksikan dua sisi yang juga masih membahas terkait juga apa yang kita tadi dalam dialogkan, yaitu mengenai batalnya revisi dari Undang-Undang Pilkada. Saya Putri Viola. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.